Adik-adik, aku kan hari ini sebagai gembala. Jadi tugas aku harus menjaga ini domba yang hilang. Nyasar dia. Adik-adik mau bantu kan? Mencari mamaknya nih, keluarganya kemana? Ya, yuk kita sama-sama nyanyi sekali lagi lagu Domba Kecil. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami di tengah padang rumput yang hijau ini, di tengah-tengah domba-domba. Kami mengucap syukur Tuhan hadir sebagai gembala kami, Tuhan yang sungguh baik bagi kami, yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar jadi domba yang nurut kepada gembalanya. Karena gembala kita itu baik. Tuhan Yesus yang baik. Yuk kita angkat pujian Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, semua bangkit berdiri. Semangat ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah. Oke? Semangat. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti akan dibawakan oleh Kak Imel. Adik-adik, tema kita hari ini adalah Yesus Gembalaku yang baik. Yuk kita angkat pujian dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku.
di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Halo adik-adik semua, Shalom, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat. Dan teman-teman dan adik-adik semua tetap semangat mengikuti ibadah minggu kali ini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa dulu ya, yang akan dibawakan oleh adik kita, Yawel. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mendengar firman Tuhan agar menjadi anak yang baik, yang fasih. Amin. Terima kasih adik Yawel untuk doanya. Nah adik-adik, perikop kali ini kita mau membaca dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Temanya adalah Yesus Gembalaku yang baik. Nah adik-adik boleh baca ya di rumah, Alkitabnya dibuka bersama dengan mama papa, atau bersama dengan adik-adik, atau bersama dengan kakak. Nah kali ini Kak Imal ingin menceritakan perikop yang ada di Yohanes ini. Dari gambaran kisah kali ini menggambarkan tentang gembala dan domba, yang menceritakan tentang relasi kita dengan Tuhan. Tuhan adalah gembala dan domba adalah kita. Nah adik-adik, kira-kira sebelum Kak Imal melanjutkan ceritanya, adik-adik tahu nggak sih yang namanya domba itu kayak apa? Oh iya? Oh, adik-adik banyak yang pada sudah tahu semua ya. Domba itu seperti apa? Kalau bunyinya seperti apa? Atau suara domba seperti apa? Oh, adik-adik luar biasa. Pada tahu semua domba itu kayak apa. Mungkin adik-adik juga pernah melihat secara langsung domba seperti apa, atau melihat di YouTube, atau menonton di TV, atau melihat di buku ya adik-adik ya. Luar biasa ya adik-adik, pada tahu semua. Nah kali ini, kenapa sih kita diumpamakan sebagai domba? Karena domba itu pada saat di perikop kitab tersebut, kita diumpamakan sebagai domba karena domba memiliki beberapa sifat. Pada saat itu di perikop Yohanes ini di Israel, mereka termasuk masyarakat agraris, di mana mereka bercocok tanam, bertani, berkebun kebanyakan, dan berternak juga seperti berternak domba, lembu ya, seperti itu. Nah, sifat dari domba atau karakter dari domba itu seperti yang pertama adalah domba itu mempunyai emosi dan dia mengenal suara gembalanya. Ya, domba itu bisa merasakan takut, cemas, serta merasa tertekan atau stres ya ketika dia kehilangan arah. Untuk itu, makanya ada gembala yang membuat mereka tenang atau membuat mereka nyaman. Dan domba itu mempunyai sifat, dia memiliki sifat yang mudah puas. Contohnya, seperti domba itu haus ya, atau membutuhkan air. Dia hanya puas ketika dan cukup puas ketika melihat ada air kubangan di depan yang di dekat mereka. Walaupun kubangan itu kotor, pasti mereka yang penting mereka tuh udah nggak haus lagi. Jadi mereka merasa cepat puas. Harusnya kan memilih air yang bersih. Mungkin pada saat itu air bersih jauh dari mereka,
Ya mereka hanya melihat yang di depan mereka, yang penting tuh air, mau kotor mau bersih, yang penting mereka minum, sudah dapat minuman. Nah itu mengapa juga dibutuhkan yang namanya gembala untuk menggiring mereka mendapatkan air yang bersih dan jernih, ya, supaya itu buat kebaikan mereka juga. Lalu domba itu juga tidak memiliki beban atau tidak mempunyai beban, tidak seperti unta. Domba tidak kuat untuk mengangkat beban yang ada di pundaknya atau di punuknya, ya, karena memang domba termasuk binatang yang lemah. Lalu domba juga memiliki sifat mengikuti arahan yang di depannya seakan mereka buta. Apa sih maksudnya? Nah, ketika kita melihat domba itu kan berkerumun ya adik-adik, banyak tuh domba di situ ya. Jadi domba tersebut biasanya mengikuti gerakan yang di depannya, misalnya kawannya sedang melompat. Kita melihat domba yang melompat ini melompat karena ada tali, tapi yang di belakangnya juga ikut melompat. Walaupun di depannya dia tidak ada talinya, dia hanya mengikuti melompat saja seperti yang di depannya. Jadi domba itu gampang terbawa arus, gampang mengikuti apa yang di depannya yang mungkin buat mereka tidak tahu tuh bahaya atau tidak. Nah seperti itu, karena itulah gembala dibutuhkan untuk membimbing mereka ke tempat yang baik dan menjauhi dari mara bahaya serta ancaman yang bisa membahayakan mereka. Nah lagi ya adik-adik, sifat domba yang berikutnya. Sifat domba yang berikutnya adalah dari domba ini, domba memiliki karakteristik yang luar biasa dan manfaat yang luar biasa, yaitu apa? Domba itu sangat berharga pada saat itu ya. Karena apa? Dari daging, dari bulunya dan susunya bisa dimanfaatkan semua. Ya, walaupun domba ini lemah, tapi mereka mempunyai sesuatu yang berharga di dalam tubuh dan jiwa mereka. Mereka bisa juga menghasilkan keturunan yang berikutnya akan sangat membantu kehidupan masyarakat Israel pada saat itu, ya, sehingga domba itu sangat diperhatikan. Ya, domba itu juga memiliki manfaat yang luar biasa. Nah, itulah domba yang memiliki sifat-sifat yang kurang lebih mirip dengan manusia. Ya, manusia itu memiliki sifat yang mudah terpengaruh, yang kita ini seperti lemah ya. Kita itu biasanya gampang cemas, gampang khawatir ya, gampang memikirkan segala hal yang negatif. Nah, dari perikop tadi, gembala dan dombanya diumpamakan seperti Tuhan Yesus dan kita. Gembala itu mengenal domba-dombanya dengan baik. Gembala yang baik yang disebut yaitu seperti Tuhan Yesus. Kalau gembala yang tidak baik, biasanya dia tidak mengenal domba-dombanya, cuek, dombanya mau kemana juga terserah dan dibiarkannya begitu saja. Sedangkan gembala yang baik seperti Tuhan Yesus menjaga domba-dombanya dengan baik dan membawa mereka ke tempat yang tenang serta nyaman. Nah, seperti itulah gambarannya. Tuhan Yesus yang menjaga kita di dalam kehidupan kita, di dalam sepanjang kehidupan kita. Ketika kita seperti domba itu merasa cemas, kehilangan arah, atau merasa berbeban berat, kita mengenal suara Tuhan. Tuhan selalu membimbing kita sehingga Tuhan menjaga kita, membuat kita tenang, membuat kita damai sejahtera, merasa kita diperhatikan, disayang Tuhan, dicintai Tuhan, karena kita berharga. Walaupun kita lemah, tapi kita berharga. Itulah Tuhan Yesus yang mencintai kita. Adik-adik masih boleh sehat, masih boleh ceria, masih bisa bertemu teman-teman, masih bisa bangun pagi menghirup udara segar. Itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang menjaga adik-adik. Jadi ketika adik-adik mengalami suatu pergumulan atau merasa mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan, adik-adik boleh berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongan Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menjaga adik-adik selalu. Dan Tuhan Yesus adalah gembala yang setia untuk menjaga kita. Dimanapun kita berada, ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan memberikan kita harapan yang luar biasa.
dan kehidupan kita akan menjadi damai sejahtera di dekat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, jadi jangan pernah jauh ya dari Tuhan Yesus, dan ingat selalu bahwa kita adalah domba-dombanya yang berharga. Kita selalu membutuhkan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa jauh dari Tuhan Yesus. Jadi dimanapun adik-adik berada, sedang apapun adik-adik alami, dan adik-adik boleh selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Oke? Jadi sekian dulu cerita Kak Imel kali ini. Semoga adik-adik mengerti ya. Dan adik-adik boleh melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Jangan lupa selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan Yesus. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Dadah. Nah adik-adik, kita mau bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih telah menjaga kami, telah menjadi panutan bagi kami dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk sesuatu hal atau pendengaran yang boleh kami terima ini Tuhan. Bolehlah kami menjadi domba-domba yang baik, dan Tuhan kami mohon agar selalu menjaga kami, tidak meninggalkan kami dimanapun kami berada. Kami yakin Kau adalah gembala yang baik yang selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami serahkan hidup kami mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah adik-adik yang ada di rumah ya Bapak, supaya mereka boleh tetap bersemangat, sehat, dan kembali mendengarkan firman Tuhan di minggu depan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita memberi persembahan. Disiapkan masing-masing di rumah. Nanti bisa dititipkan ke mama papa untuk ditransfer, atau boleh dikirim langsung ke pastori gereja. Oke adik-adik, sekarang kita masih bersemangat. Kita mau tutup ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyi pujian Tuhan, Kau Gembala Kami. Kami ini milik-Mu.